Jadi Kak mungkin selamat atas kelahiran Terima anak kasih. ketiganya. Seperti apa boleh ceritain dong prosesnya? Ya, terima kasih teman-teman buat doanya. Kemarin sebenarnya lahiran itu tanggal 29 hari Jumat dini hari. Jadi dini hari jam 1.30 kalau nggak salah. Aku masih nyanyi di SCPD. Terus jam 1 aku setengah 1 aku selesai. Jam 1 aku langsung ke rumah sakit karena istriku ternyata jam 10 tuh udah ngerasa mules teratur gitu, karena sebelumnya tuh udah mules juga ada kontraksi tapi masih false gitu. Jadi ya habis itu hilang lagi gitu. Jadi sebenarnya udah dari tanggal 15 November kemarin bisa lahiran gitu. Karena udah masuk 39 minggu gitu udah bisa lahiran. Makanya aku sebenarnya nggak terlalu banyak ambil kerjaan dan biasanya di Jakarta supaya aku bisa nemenin anakku lahiran gitu, karena dulu pengalaman yang pertama aku nyanyi terus akhirnya udah lahir baru aku datang gitu. Nah ini memang jauh-jauh hari sebenarnya udah blok tapi ternyata dia mundur lagi 15, 20 belum, terus akhirnya 29 kemarin dia lahir dini hari dan semuanya normal ya. Puji Tuhan tuh anakku semuanya normal. Jadi cuman aku ngeliat kemarin pas lahiran aku baru melihat di anak ketiga semua aku lihatin dari depan dari belakang. Aku karena aku pengen melihat prosesnya dan yang kulihat memang istriku tuh berjuang luar biasa untuk melahirkan anak ketiga, karena di bukan 9 rasanya aku udah pas lagi ngeden gitu udah sampai air mata udah keluar gitu, karena mungkin umur juga kan udah 41 gitu. Jadi agak lebih susah dari anak-anak sebelumnya dan istriku tetap kekeh mau normal gitu. Dan sebenarnya dokter ngasih tanggal paling lambat tanggal 3 itu besok itu harusnya nggak boleh lagi, harus sudah lahiran gitu kalau nggak diinduksi gitu atau sesar. Jadi istriku nggak mau, waktu kemarin tuh dia bilang kasih waktunya lah, ya udah tanggal 3. Makanya pas tanggal 28 tiba-tiba dari pagi kita jalan-jalan di sekitar komplek kita supaya dia makin gampang gitu kan, lahiran olahraga. Terus kita ke dokter siang jam 2 udah mulai mules tuh, tanggal 28 siang tuh udah mulai mules, tapi ya gitu masih hilang-hilang. Jadi ada 28 malam aku nyanyi, jam 1.30 akhirnya lahiran anak ketiga kita gitu, dan dianugerahi anak yang laki-laki. Jadi kita kasih namanya, karena anakku yang kedua namanya Judeo, jadi dia mau kayak pemain bola gitu, ada Jude Bellingham sama Jude Bellingham. Dia mau brothernya kata adiknya dia namanya mirip, jadi kita kasih Juan Deo Volante gitu. Abangnya kan Deo Volante, Judeo Volante, jadi kita kasih namanya Juan Deo Volante, artinya pemberian Tuhan itu, karena ini anugerah Tuhan di kita, karena sebenarnya kita nggak ada plan untuk punya anak lagi. Setelah 2 kemarin udah cukup lah, cuman ini anugerah dari Tuhan, dikasih lagi 1 lagi, dan ya udah ini terakhir ada 2 anak laki-laki yang mungkin untuk jagain kakaknya yang cewek. Bang, tapi melahirkan dari usia 41 tahun dengan normal, itu kenapa sih pengen normal dan bahaya nggak sih sebetulnya? Ya kalau aku kan pihak laki-laki ya, kalau aku tuh lebih melihat istriku sebenarnya, kalau dia oke normal oke gitu, karena memang buat aku normal itu jauh lebih bagus lah semuanya gitu, karena buat aku manusia itu secara natural semuanya normal lebih bagus, dapat asinya pun asi dari ibu gitu, semuanya kita pengen normal, karena aku kan juga 7 bersaudara semuanya normal, mama terus mertua juga semuanya normal. Jadi aku merasa ya aku juga nggak nyuruh normal sih, memang dia juga mau normal istriku, walaupun kemarin tuh kerasa banget dia memang udah sakit banget gitu, akhir-akhir sebelum melahirkan juga dia sampai tadi tuh masih disuin juga masih belum lancar asinya, jadi dia merasa kasihan sama bayinya, dia sempat nangis tadi. Cuman ya aku temenin, aku boboin ya, karena memang aku juga kan sayang suka banget sama bayi, dari dulu digendongin terus ya udah tadi udah mulai keluar asinya, jadi mama kita usaha dia supaya tetap happy, makannya cukup, istirahatnya cukup, walaupun memang di umur kayak gini agak tantangannya lebih besar, tapi ya itulah fungsinya mungkin keluarga, suami untuk selalu ada di sampingnya. Bang, berarti akhirnya bisa menemani proses? Itu aku liatin semuanya, pokoknya aku lihat, dan aku berani bilang ibu itu pas melahirkan luar biasa, aku sampai nangis waktu itu karena aku lihat
begitu susahnya dokter ngelakuin apa-apa itu aku lihat di depan mataku, jadi sampai aku kaget, oh gini ya lahiran. Jadi sebelum lahiran tuh bener-bener berapa kali dia sampai udah. Jadi sebenarnya dia bukaan datang ke sana, ditelepon dokternya kebetulan tidur. Jadi jam 10 di sana, dokter itu jam 12-an baru datang, jadi udah bukaan 9. Jadi dia tuh melalui semua proses normal itu dari 4, 5, tadinya dia mau 4 tuh ada namanya dikasih apa kayak painkiller lah supaya nggak terlalu sakit. Jadi karena dokternya datang, jadi di bukaan 9 baru dikasih painkiller. Jadi sebenarnya kan tinggal satu lagi kan udah lahiran, jadi sebenarnya dia udah jalanin semua dan sampai lahiran akhirnya normal. Itu yang aku lihat luar biasa perjuangan seorang ibu untuk melahirkan seorang anak tuh memang gila buat aku. Istriku nih sampai bidannya tuh bilang, bidannya tuh ada senior datang untuk bantuin, dia bilang aku 37 aja udah gak kuat ngeden gitu, kamu nih hebat gitu ya. Aku salut ya istriku yang memang benar-benar fight untuk anak ini. Cinta sama istri nggak, perjuangannya luar biasa sekali. Ini dari dulu sih cinta ya, Makin mungkin kalau makin cinta, karena kemarin tuh aku kan memang di anak pertama aku ada di ulang tahun TV, aku nggak bisa lihat, aku agak ada penyesalan. Nah, makanya di yang kedua aku bilang aku harus ada, tapi pas yang kedua aku juga kan agak takut kan, masih di rumah sakit, jadi aku di belakang dia, di samping dia tuh di kepalanya gitu, jadi aku nggak lihat proses dia kayak melahirkan gitu. Aku cuma bantuin, pegang tangannya, bantuinnya dengan pas lahir baru aku gendong. Nah kalau ini aku kan agak lama gitu prosesnya, dia agak susah gitu, jadi aku lihat sampai jam berapa aku di sana belum lahir juga, aku muter-muter, aku lihat kenapa dan lagi udah mulai keluar rambutnya tapi masuk lagi gitu. Aduh, aku lihat dia benar-benar bergetar kan. Aku lihat dokter fight banget, dokternya juga luar biasa, karena dokternya ini dokter 3 anak kita dari dulu, yang pertama, kedua, sama ketiga sama dia, dokter Sinta. Totalnya berapa lama persalinan? Dari dia jam 10 di sana, jam 1.30 anaknya lahir gitu. Berarti Berat di badannya minggu sendiri berapa bang? Berat badan dan tinggi badannya itu belum jelas. Beratnya itu 35,5. Lumayan. Tingginya 50. Karena pas itu yang aku lihat, aku pengen lihat anakku sehat gitu kan, angkat. Terus memang anakku ini pas keluar rambutnya banyak banget karena iya lebih lebat rambutnya gitu, lebih lebat dari yang dia juga udah lebat, tapi dia lebih, karena pas di kandungan juga udah hampir berapa ya, udah hampir 3,6 beratnya waktu itu. Jadi kata dokter udah nggak boleh lagi lebih berat dari ini gitu, karena nggak boleh terlalu lama juga. Berarti total kan dalam itu berapa Udah minggu? 41 minggu di dalam. Jadi memang udah harus lagi. Anak ketiga bisa dibilang kebobolan nggak? Aku nggak mau bilang kebobolan ya, karena kalau cowok tuh kan eksekutor ya. Jadi ya kita kan ya cewek ya terus, misalnya kalau dulu dia sempet pakai kan, terus aku juga nggak tahu gitu kan, pakai lagi apa enggak atau gimana, ya kita biasa aja. Terus tiba-tiba aku juga taunya waktu itu, Pak coba beli ini, pas aku lagi main bola kalau nggak salah, nanti mampir apotik, ngapain beli ini tuh apa, aspek, ada apa gitu. Biasa aku pakai helm supaya nggak ketawa, lagi beli aspek, ya udah pas di ini dia kaget, positif kan dia tuh. Ya udah, kalau aku merasa semua dalam hidup itu anugerah gitu, jadi aku happy, aku juga sama anak happy, dan ini anugerah Tuhan yang ya, kita syukurin. Makanya namanya juga Juan Bel, ini pemberian Tuhan gitu. Jadi anugerah yang kita, ya mungkin banyak teman-teman juga yang masih belum dianugerahi, ya kita dikasih kayak gini ya bersyukur. Bang, ini kenapa udah main bola aja gitu? Kayaknya bukan yang komit kosongin jadwal. Enggak, ini aku udah terlalu berat, badanku tuh tadinya 72, aku 78 kilo, makanya sekarang ini juga kan aku pakai tapping di sini, karena kemarin sempet main, aku udah merasa aku gampang cedera gitu, karena aku mungkin udah terlalu berat. Jadi aku bilang ke mereka, aku juga banyak kerjaan, jadi harus jaga kondisi. Salah satu yang paling kusuka dari dulu kan main bola, aku nge-gym, aku nggak terlalu senang gitu, bosan gitu. Kalau ini kan kesannya main tapi bakar kalori gitu, jadi aku bilang, dan dia udah tahu. Dan aku tadi memang dari begadang, aku temenin bikin ini susu, semua kita bantuin, dan tadi juga ada mertua yang kebetulan masih di sini nemenin, jadi
Jadi habis aku gendong tadi dimandiin, udah dikasih minum susu, dia tidur, ya udah aku izin sebentar boleh ya. Begitulah. Me time dirimu nih berarti setelah begadang apa segala macam. Oh iya, ya ini sebenarnya refreshing juga kan, karena kita juga perlu apa ya namanya, perlu sehat. Karena kita juga habis ini begadang lagi, kita nggak tahu anaknya kan kayak kelelawar kan, kita mau tidur dia bangun, ya udah kan dari dulu kan kita 1-2 juga udah pengalaman tidur sampai begini gitu kan, pakai gendongan, jadi udah siap aja gitu. Tapi kan tetap harus kondisi bagus gitu. Sudah beradaptasi lagi nih begadang Iya, lagi. udah Kasus hampir seperti lupa ini sebenarnya. seperti apa? Hampir Bagi 9 usia. tahun kan. Yes. Udah, istriku juga kayak, cuman istriku nih dia sebelum lahiran udah siapin semuanya memang. Jadi aku juga selalu banget semua apa, begitu lahir semua udah ada, tempat tidur, aduk untuk ini, untuk bersihin dia, pamper, semuanya tuh udah lengkap gitu. Mungkin dia walaupun ya mungkin agak-agak kondisi yang agak-agak sedikit harus banyak di support lah supaya dia happy, cukup tidur, karena memang agak menantang secara kondisi masih berat kan, jalan juga dia juga belum terlalu pulih kan, sementara anak kan juga butuh banget mamanya, ASI belum keluar, itu yang mungkin agak kita berdoa terus kita kasih support supaya cepat normal pulih dia gitu. Tadi sih udah mendingan. Brother sisternya sendiri bagaimana? Waduh. Excitednya seperti apa? Cleo sama Deo nggak boleh diganggu, dia mau gendong mau, pokoknya Judeo itu sama Cleo bisa kayak kemarin tuh, nanti ada aku sebenarnya bikin sedikit video pas karena aku tahu mereka excited banget. Jadi pas aku dari rumah sakit udah lahiran, anak-anak kan mau ujian, jadi aku begitu jam 5 pagi udah selesai di rumah Basalin, aku balik ke rumah mau bangunin anak-anak kalau mau sekolah. Biasanya tuh jam 6 susah bangun, jam 5 mereka aku pulang udah segar. Oh, gimana adikku? Udah lahir? Iya udah ini udah benar-benar berdiri, udah nggak, katanya dari tadi malam nggak bisa tidur. Jadi aku tunjukin videonya dikit, tapi aku bilang Juan pengen kakak sama Deo sekolah ujian yang benar, fokus supaya nanti mami happy sama Juan, Deo juga happy. Jadi sekarang tidur, sekarang belajar dikit supaya nanti fokus ujiannya nanti langsung ke rumah sakit ya. Jadi dia pas sampai ke rumah sakit, mukanya tuh nggak pernah sesungguhnya itu. Jadi bersih di sini terus dipegangin terus. Wah, terus kalau kakaknya ganggu dikit, Judeo maunya itu punya dia. Rebutan, terus suka agak berantem karena itu kalau siapa dikasih gendong, yang ini bisa nangis. Nah, kayak tadi kan masih ini ya, masih baby, kita nggak terlalu mau kasih dulu karena takut lahirnya kan nggak boleh gimana harus. Cleo tuh merasa dia tuh jago gitu, dia akhirnya karena nangis terus kita kasih, kita dampingin, pegang, tiba-tiba Judeo datang, I'm the first, why you give it to her? Itu marah-marah, nangis dia, tidur, minta akhirnya ya udah kakak Deo dulu ya, tapi kakak Deo sebenarnya udah duluan tadi, Deo pegang dulu ya. Kakaknya akhirnya kasih, jadi udah dia sambil nangis akhirnya dia pegang walaupun masih kita jagain karena belum terlalu ngerti, dia merasa dia harus paling deket sama dia. Excited banget pokoknya. Dia bantuin mamanya ngapain aja, siapin ini, dia kan biasanya ya gitu, nggak terlalu masih gimana ini, ambil buang sampah, beresin baju, ambil minum, disuruh mamanya. Wah pokoknya udah pertama deh, dia harus kalau boleh dia yang disuruh. Tapi Kak Duma sendiri mungkin kondisinya seperti apa, kan pas yang melahirkan suka ada keinginan udah ada belum? Enggak sih, dia kali ini enggak ada. Biasanya dia kan sebelum hamil ya banyak kayak gitu. Kalau kayak gini lebih kayak pengen apa ya namanya, pengen dia harus happy aja. Aku lagi nyari-nyari supaya dia bisa cukup tidur, aku yang nemenin, kayak pulang nanti aku udah agak fresh, jadi udah aku pengen nemenin lah supaya dia bisa tidur. Kalau anaknya nangis dikit biar kalau masih bisa aku gitu. Kadang-kadang anak-anak karena dia harus nyusu mamanya yang mau nggak mau kita bangunin gitu loh, karena dia kalau udah nangis kan tahu sendiri anak penyanyi. Wah. Berarti ASI eksklusif ya? Hah? ASI Eksklusif ya. Cuman kemarin sempat dibantu karena belum ada, dibantu susu sama dokter gitu karena belum keluar hasilnya. Jadi itu yang bikin mamanya sedih. Sempat stres juga nggak sih Kak Duma baby terus? Kelihatan mungkin nggak stres, cuman dia mungkin dia kali ya, cuman dia, aku nggak mau bilang dia stres, cuman dia sedih aja belum keluar susunya gitu. Baby blues apa segala macam ada nggak Kak? Kayak nggak, sedih aja aku agak ini sama apa namanya
apa namanya istilah-istilah apa itu aku nggak terlalu begitu. Pokoknya dia karena hasilnya nggak keluar dia sedih itu aja. Jadi nggak tahu istilahnya mungkin baby blue atau apa. Tapi yang jelas aku lihat memang dia sedih karena si bayi itu masih ini banget, suka gigit lah karena dia pengen banget gitu hasilnya. Akhirnya ya belum. Tapi tadi udah kita pompa. udah ada mulai keluar. Dibantu babysitter nggak sih? Enggak, masih istriku sama mertua. Atau nggak ada keinginan mungkin buat ketiga anak? Apa terinspirasi pas ngelihat proses? Aku mungkin karena aku kan bikin lagu tuh biasanya kalau yang sedih, kalau happy aku lebih suka menikmatin gitu. Nggak tahu, belum sampai saat ini belum kepikiran untuk bikin lagu. Aku pengen ya happy. Tadi Kak Judika ini udah ngosongin jadwal sampai kapan atau gimana? Tetap Ya, kerja aku udah kosongin karena kebetulan juga aku kan tanggal 14 ada konser di Malaysia sama Siti Nurhaliza, jadi cuma aku mau free dulu dan persiapan ke sana. Jadi kemarin terakhir kebetulan aku nyanyi di Veldom ada event, setelah itu aku mau rest dulu. Belum ada satu lagi nanti sebelum kita berangkat yang udah deal dari lama. Jadi aku kosongin sampai nanti tanggal 14. Kado Natal nggak sih? Ya ini kan ya nugrah Natal lah ya mungkin karena lahirnya kan bulan mau dekat Natal, dan aku 31 Agustus, mamanya 20 September, Cleo Oktober, dia November, jadi tiap bulan ulang tahun. Mamaku Desember, ya udah tiap bulan deh kita syukuran lah untuk hari-hari. Oke. Thank you. Doanya terakhir. Sekarang masih Iya. di rumah sakit ya Bang ya? Apa? Masih di rumah sakit? Nah, udah di rumah. Oh sudah. Pulang langsung keluar ya? keluar dari rumah sakit. Hari Minggu, tanggal berapa? Tanggal 1. Ya, tanggal 1. Ya, tanggal 1 keluar kita siang tuh, pas tanggal 2 siang aku kerja nyanyi sebentar terus pulang. Karena sengaja kita sebenarnya tanggal 29 kita nggak kayak ini karena istriku yang aku bilang tadi dia masih capek banget, jadi aku nggak mau ada keluarga pun atau gimana terlalu rame di rumah sakit. Jadi memang aku jagain dia dulu biar dia pulih dulu, dia bisa istirahat. Paling sama keluarga papa mamaku, papa mama opungnya lah gitu di rumah yang nemenin gitu, supaya dia pulih dulu. Makanya tadi kita baru kasih tahu juga. Tadi jadi suami siaga banget ya. Harus jadi suami siaga. Kalau udah jadi suami mau nggak mau. Ya, makasih ya. Terima kasih Bang. Ya, makasih teman-teman, doakan istriku pasca lahirannya bisa sehat, anaknya juga sehat semua, tumbuh kembangnya jadi anak yang berguna, anak yang membawa kebahagiaan buat sekitarnya. Terima kasih. Oke, thank you. Ucapan ulang tahun buat Transkop ke-23 tahun. Selamat ulang tahun buat Transkop yang ke-23 tahun.